Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, tetap semangat ya. Pada pagi hari ini, mari kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan bersama Kak Erna. Tapi sebelumnya, Kak Erna ingin tanya kepada adik-adik, apakah adik-adik pernah merasakan takut? Hayo, takut karena apa adik-adik? Mungkin ada yang menjawab, ya takut karena lampu padam Kak, gelap soalnya. Terus ada yang jawab, takut karena ditinggal sendirian di rumah. Wow, ternyata masih banyak lagi ya alasan-alasan karena takut. Jadi semua orang pernah ya yang mengalami yang namanya rasa takut. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam satu ayat. Kita akan baca bersama-sama ya adik-adik di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Kita akan baca bersama-sama hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi Kak Erna ulang. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Adik-adik, tahu nggak kalian kalau ketakutan itu adalah senjata iblis untuk membuat anak-anak Tuhan itu mundur, tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang berani, tidak boleh takut. Karena apa? Kita ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang selalu menyertai hidup kita. Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Bicara tentang kita harus berani. Kak Erna teringat akan 2 tokoh di Alkitab yang memiliki keberanian yang luar biasa. Tokoh tersebut namanya Yosua dan Kaleb. Nah, ini Kak Erna mau cerita. Di dalam perjanjian lama, ya, Tuhan pernah berjanji kepada bangsa Israel untuk memberikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Pada saat Tuhan menjanjikan tanah perjanjian tersebut kepada umatnya, Tuhan menyuruh Nabi Musa untuk mengutus 12 pengintai untuk menyelidiki tanah Kanaan tersebut. Ya, yang harus diselidiki bagaimana tanah di Kanaan, bagaimana penduduknya. Kemudian berangkatlah ke-12 pengintai tersebut. Mereka memperhatikan dengan seksama tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu. Wow, ternyata tanah Kanaan itu adalah tanah yang luar biasa adik-adik. Di samping tanahnya luas, ternyata tanah Kanaan itu tanahnya subur sekali. Hasil panennya, hasil perkebunannya bagus-bagus, ya, melimpah susu dan madunya. Wah, pokoknya enak deh. Tetapi ketika mereka memperhatikan tentang penduduk yang hidup di tanah Kanaan, muncul 2 pendapat yang berbeda. 10 pengintai menyampaikan kepada Musa bahwa ternyata penduduk di tanah Kanaan itu menakutkan sekali. Kira-kira kenapa adik-adik kok menakutkan? Ya,
Ternyata penduduk di tanah Kanaan itu besar sekali, badannya seperti raksasa, tingginya hampir 2 meter. Nah, itu yang membuat 10 orang pengintai ini takut. Tetapi ada 2 pengintai yang memiliki pendapat yang berbeda dengan ke-10 pengintai itu, Yosua dan Kaleb. Mereka melihat meskipun penduduk di tanah Kanaan itu seperti raksasa, badannya gede, ya, tingginya hampir 2 meter, mereka kelihatan kecil-kecil, tapi mereka tidak takut. Mereka tetap berani karena mereka tetap percaya, mereka tetap yakin, mereka memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang dahsyat luar biasa. Tuhan pasti akan menyertai mereka, Tuhan pasti akan melindungi mereka, Tuhan pasti akan menolong mereka. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita belajar seperti Yosua dan Kaleb. Jadi anak Tuhan tidak boleh takut. Jadi anak Tuhan harus berani. Karena kita memiliki iman, kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai hidup kita. Nah, adik-adik, bagaimana ketika kita mengalami rasa takut itu di dalam hidup kita? Kak Erna akan bagikan 2 tips untuk adik-adik di dalam menghadapi rasa takut. Begini adik-adik, ketika adik-adik mengalami yang namanya rasa takut, yang pertama yang harus adik-adik lakukan, bahwa ketakutan itu timbul di dalam pikiran kita. Jadi daripada pikiran kita ini diisi dengan hal-hal yang menakutkan, misalnya adik-adik ini sudah penakut, tapi senengannya lihat film horor, nah itu enggak boleh. Jadi kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena kita yakin percaya, dengan kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan, kita tidak akan takut lagi. Kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan menghadapi rasa takut. Ya, seperti di dalam firman Tuhan ya, yang kita baca bersama-sama. Terus yang kedua, ketika kita menghadapi rasa takut, apa yang kita lakukan? Yang kedua, ya, ini sesuai dengan pengalaman Kak Erna. Kak Erna dulu waktu kecil juga pernah merasa takut. Ya. Ketika di kamar mandi sendirian, malam-malam. Nah, waktu itu Kak Erna yang melakukan, Kak Erna memuji Tuhan. Nah, kita memuji Tuhan, nah dari situ ada koneksi sama Tuhan, ada hubungan sama Tuhan. Jadi Tuhan yang membuat kita menjadi tidak takut. Yang lainnya, ya adik-adik bisa datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Nah, itu adik-adik firman Tuhan yang pagi hari ini kita pelajari. Kita harus ingat bahwa kita harus menjadi anak-anak yang berani, tidak boleh menjadi anak-anak yang takut. Karena Tuhan Yesus tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi memberikan kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita sudah selesai di dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik, Kak Erna ajak untuk kita berdoa bersama-sama, kita ambil komitmen kepada Tuhan. Mari semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang berani, tidak menjadi anak-anak yang takut. Karena kami yakin, kami percaya bahwa kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa.
Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menolong kita. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. God bless you.